Pendidikan adalah tangga menuju cita-cita. Namun tidak semua perjalanan itu mulus, Arya. Seorang mahasiswa tingkat akhir kini menghadapi persimpangan jalan, menyelesaikan skripsi yang menumpuk atau menerima tawaran pekerjaan yang menggiurkan. Astaga, bab 4 ini, angka-angka ini tidak mau bekerja sama denganku. Sudah 2 bulan dan rasa masih jauh dari kata selesai. Hai Arya, belum istirahat? Wajahmu seperti orang baru lari maraton di gurun pasir. Justru maraton ini sudah aku ikuti setahun lebih. Danu, aku sudah muak dengan skripsi ini. Kau tahu, aku baru saja mendapatkan tawaran bagus dari perusahaan startup impianku. Gaji fantastis. Wow, itu hebat. Tapi skripsimu? Mereka bilang aku bisa mulai bulan depan. Mereka menawarkan posisi dengan syarat aku harus fokus penuh. Ini artinya aku harus menunda kuliahku. Hanya tinggal 3 bulan lagi, Danu. Kau tidak akan gagal. Kau hanya takut. Ambil libur 1 hari, temui dosen pembimbingmu, Pak Hadi. Bicaralah dari hati ke hati. Jangan biarkan keraguan mengerenggut impian yang sudah kau genggam. Ada apa? Kau terlihat termenung. Selamat siang, Pak. Begini, saya datang untuk meminta saran, Pak. Saya merasa jenuh, sangat lelah, dan jujur, saya ingin berhenti sejenak. Berhenti sejenak dari skripsi. Maksudmu? Ceritakan padaku. Saya mendapatkan tawaran pekerjaan, Pak. Ini kesempatan besar. Mereka meminta saya bergabung bulan depan, dan saya tidak yakin bisa menyelesaikan skripsi sambil bekerja. Saya mempertimbangkan untuk menunda kelulusan. Arya, aku menghargai kejujuranmu. Aku tahu skripsi itu berat, tapi ingatlah, kunci sukses dalam pendidikan adalah disiplin dan prioritas. Jika kamu menunda, itu akan terasa semakin sulit untuk kembali. Pekerjaan akan selalu ada, tapi momentum untuk menyelesaikan babak hidup ini itu langka. Tapi saya takut tidak mampu membagi waktu, Pak. Kalau begitu, mari kita buat strategi. Tujuanmu sekarang adalah lulus tepat waktu. Itu prioritas utama. Kita bagi skripsi menjadi bagian-bagian kecil yang bisa kau selesaikan dalam minggu ini. Kita bertemu 2 kali seminggu untuk memastikan progresnya. Pendidikan adalah investasi jangka panjang. Arya, gelar sarjana bukan hanya selembar kertas, tapi bukti bahwa kau punya kemampuan untuk menyelesaikan tugas besar, menghadapi tekanan, dan mengelola waktu. Itu adalah modal yang jauh lebih berharga daripada gaji bulan pertama. Ambil pekerjaan itu nanti setelah kau memiliki bekalmu. Saya mengerti, Pak. Bapak benar. Saya harus menyelesaikan apa yang sudah saya mulai. Saya akan fokus pada skripsi saya. Terima kasih, Pak. Halo, ini saya Arya. Arya, astaga, kau sibuk sekali. Bagaimana kabarmu? Aku sudah tidak melihatmu di perpustakaan. Kabarku luar biasa, Danu. Aku baru saja selesai prestasi sidangku, lulus. Yes, aku tahu kau pasti bisa. Selamat sarjana Arya. Kerja kerasmu terbayar. Semua berkat kamu dan Pak Hadi. Kau benar, Lia. Prioritas itu penting. Aku menyelesaikan skripsi dalam waktu 8 minggu. Sejenak kita bicara. Dan tidak apa, perusahaan startup itu menghubungi lagi. Apa kata mereka? Mereka sangat terkesan dengan fakta bahwa aku mampu menyelesaikan studi tepat waktu di tengah tawaran kerja.
Mereka bilang itu menunjukkan kedewasaan dan komitmen tingkat tinggi. Mereka menaikkan tawaran gajiku dan memberi posisi yang lebih tinggi karena aku sekarang sudah bergelar sarjana. Lihat, pendidikan itu bukan penghalang, tapi pelengkap menuju kesuksesan yang lebih besar. Aku setuju. Rasa puas karena berhasil menyelesaikan babak ini. Itu tak ternilai harganya. Ini adalah pena emas yang akan kutuliskan di babak hidup selanjutnya. Arya telah membuktikan bahwa kesuksesan sejati dalam pendidikan bukanlah tentang kecepatan, melainkan tentang ketekunan, kemampuan memprioritaskan, dan keberanian untuk menyelesaikan setiap janji yang telah kita buat pada diri sendiri. Inilah awal dari perjuangan baru, dengan bekal ilmu yang tak akan pernah lelang dimakan waktu.